Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Sebelum kita belajar tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, kita kenalan dulu yuk. Saya Arita Melina dari Prodi Pendidikan Matematika 2023A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Dan saya Nala Nur Autari dari Program Studi Pendidikan Matematika kelas 2023A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada video ini, kompetensi dasar yang akan dipelajari adalah menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel serta penyelesaiannya. Adapun tujuan pembelajaran video kali ini yang pertama, menjelaskan persamaan linear satu variabel. Yang kedua, menjelaskan nilai variabel dalam persamaan linear satu variabel. Yang ketiga, menjelaskan pertidaksamaan linear variabel. Dan yang keempat, menjelaskan nilai variabel dalam pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, pasti kita sering bertanya-tanya nih, apa itu persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel? Sebelum itu, mari kita simak ilustrasi berikut. Suatu hari, Fani dan Dila sedang bermain tebak-tebakan bilangan. Dila, coba kamu tebak. Suatu bilangan jika dikalikan 2, kemudian dikurangi 3, menghasilkan angka 7. Berapakah bilangan tersebut? Bilangan yang kamu maksud 5 kan? Karena 5 dikali 2, kemudian dikurangi 3 kan sama dengan 7. Ya, betul. Ternyata kamu memang jago matematika ya. Oke, sekarang giliran saya untuk memberikan pertanyaan. Suatu bilangan jika dikalikan oleh 2/3, kemudian dikurangi oleh 2 kalinya, dan dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, bilangan berapakah itu? Ya ampun, susah sekali. Saya tebak ya, bilangan yang kamu maksud adalah 6. Karena 6 dikali 2/3, kemudian dikurangi oleh 2, dikali 6 dan dikurangi 1 hasilnya 7. Betul kan? Hampir benar, jawabannya adalah negatif 6. Alah, kurang negatif saja. Dari masalah tersebut diperoleh kalimat yang tidak diketahui kebenarannya dan kalimat yang sudah diketahui kebenarannya. Yang pertama, kalimat yang tidak diketahui kebenarannya yaitu suatu bilangan jika dikalikan 2 kemudian dikurangi 3 menghasilkan angka 7, dan suatu bilangan jika dikalikan oleh 2/3 kemudian dikurangi oleh 2 kalinya dan dikurangi 1 sama dengan 7, sehingga kalimat yang sudah diketahui kebenarannya yaitu 5 dikali 2 kemudian dikurangi 3 sama dengan 7 yaitu tetap bernilai benar. Sedangkan 6 dikali 2/3 kemudian dikurangi oleh 2 kali 6 dan dikurangi 1 hasilnya 7 yaitu tetap bernilai salah. Baik, selanjutnya ada kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Apa itu kalimat tertutup? Kalimat tertutup itu adalah kalimat yang sudah dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Contohnya ada 3 tambah 2 sama dengan 5. Itu dapat disebut sebagai dengan kalimat tertutup. Mengapa demikian? Karena 3 tambah 2 itu sudah dapat dipastikan nilai kebenarannya yaitu 5. Nah, begitu juga dengan 0 kurang dari 1. Ini juga sudah bernilai benar karena 0 nilainya itu benar kurang dari 1. Selanjutnya ada kalimat terbuka yang berbeda dengan kalimat tertutup. Jika kalau tadi kalimat terbuka itu ada kalimat yang telah dinyatakan nilai kebenarannya, kalau ini belum dapat dinyatakan nilai kebenarannya. Contohnya X tambah 5 sama dengan 9, di mana si X itu masih dipertanyakan nilai kebenarannya. Untuk lebih memahami mengenai persamaan linear satu variabel, kita perhatikan ilustrasi berikut. Untuk membeli buku, Aldi dan Afrili yang mengumpulkan uang jajan mereka. Uang yang dimiliki oleh Aldi adalah Rp5.000. Setelah dikumpulkan, jumlah uang mereka menjadi 15.000. Bagaimana model masalah tersebut? Apakah masalah tersebut merupakan persamaan linear satu variabel? Jika ya, jelaskan mengapa.
Selanjutnya kita membahas mengenai persamaan linear satu variabel. Jadi, apa itu persamaan linear satu variabel? Persamaan linear satu variabel atau VLSP adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan dan hanya merupakan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Terdapat pula bentuk umum dari persamaan linear satu variabel untuk setiap A, B, C elemen R, yaitu AX tambah B sama dengan C dengan A tidak sama dengan 0. A adalah koefisien dan X adalah variabel, serta B dan C adalah konstanta. Nah, setelah kita mengetahui apa itu persamaan linear satu variabel, kita sekarang bisa menyelesaikan soal dari ilustrasi yang tadi. Nah, penyelesaiannya yaitu, jadi diketahui uang jajan dari Aprilia dan uang jajan dari Aldi itu sebesar Rp15.000. Nah, untuk memudahkan penyelesaian kita menggunakan pemisalan Y, di mana Y itu jumlah uang jajan yang berasal dari Aprilia saja. Tadi kan diketahuinya uang jajan dari Aprilia ditambah uang jajan dari Aldi, maka jadi Y ditambah 5.000 sama dengan 15.000. Nah, setelah kita mengetahui apa itu persamaan linear satu variabel, kita juga harus mengetahui bagaimana sih cara menyelesaikan dari persamaan linear satu variabel tersebut. Nah, adapun caranya itu dapat diselesaikan dengan menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, ataupun bisa juga dengan mengalihkan atau membagikan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, adapun contoh dari menyelesaikan persamaan linear satu variabel yaitu sebagai berikut. Terdapat 3 orang saudara. Mereka mendapat uang jajan dari ayahnya yaitu sebesar 24.000. Nah, di mana mereka itu akan membagikan uang jajan tersebut menjadi sama banyak. Nah, pertanyaannya berapakah uang jajan yang didapatkan setiap anak? Nah, berikut penyelesaian dari persamaan linear satu variabel tersebut. Dalam persamaan linear satu variabel, agar memudahkan penyelesaian, maka disarankan untuk menggunakan pemodelan, yaitu dimisalkan jumlah uang yang didapat oleh masing-masing itu dengan X. Jadi didapatkan modelnya itu menjadi 3X sama dengan 24.000 karena 3 saudara atau 3 anak dikali jumlah uang dari yang didapatkan oleh per anaknya. Nah, tadi kan cara menyelesaikannya itu dengan menambahkan atau mengalihkan ataupun mengurang atau membagikan kedua ruas dengan bilangan yang sama agar si koefisien X menjadi 1. Nah, dimana kan si koefisien X awalnya itu kan 3. Nah, agar menjadi 1 kan jadi dikali 1/3. Nah, maka ruas kanan pun dikali dengan 1/3. Jadi didapat X sama dengan 8.000. Dapat disimpulkan bahwasannya setiap anak mendapatkan uang jajan sebesar Rp8.000. Setelah memahami persamaan linear satu variabel, kita akan belajar mengenai pertidaksamaan linear satu variabel. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan kali ini. Setelah belajar mengenai persamaan linear satu variabel, berikutnya kita akan membahas tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi, pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat salah satu tanda lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah pertidaksamaan yang memuat satu variabel dan tanda atau pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Nah, selanjutnya ada 2 contoh dari kedua tersebut. Apakah ini termasuk ke dalam pertidaksamaan linear satu variabel ataukah bukan? Nah, yang pertama itu termasuk kepada pertidaksamaan linear satu variabel. Mengapa? Karena mengandung satu variabel dan variabel tertingginya berpangkat 1 dan ada tanda lebih dari. Selanjutnya, yang kedua itu bukan termasuk pertidaksamaan linear satu variabel. Mengapa? Karena variabelnya itu mempunyai pangkat 2, sedangkan kan persamaan linear satu variabel itu pangkatnya harus 1.
Setelah kita belajar mengenal apa itu pertidaksamaan linear satu variabel, sekarang kita akan juga belajar mengenai cara menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Pertidaksamaan linear satu variabel juga diselesaikan dengan menjumlahkan atau mengurangkan atau mengalihkan bahkan membagikan kedua ruas dengan bilangan yang sama, tetapi harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, suatu ketidaksamaan jika kedua ruas dikalikan dengan positif, maka terbentuklah pertidaksamaan baru yang ekivalen dengan ketidaksamaan semula, atau tanda ketidaksamaan tetap. Yang kedua, suatu ketidaksamaan jika kedua ruas dikalikan bilangan negatif, maka terbentuklah ketidaksamaan baru dengan tanda ketidaksamaan dibalik yang ekivalen dengan ketidaksamaan semula. Oke, untuk contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan X kurang 5 lebih kecil 2X tambah 1 dengan variabel X elemen bilangan bulat. Nah, penyelesaian dari soal tersebut, X dikurangi 5 lebih kecil 2X ditambah 1. Kedua ruas ditambah 5, sehingga menjadi X lebih kecil 2X ditambah 6. Kita tambahkan kedua ruas dengan negatif 2X, sehingga menjadi negatif X lebih kecil 6, karena tidak boleh negatif, sehingga kita harus kalikan kedua ruas tersebut dengan negatif 1, sehingga pada tanda pertidaksamaan dibalik. Nah, untuk hasilnya menjadi X lebih besar dari negatif 6. Jadi, himpunan penyelesaian dari X dikurangi 5 lebih kecil 2X ditambah 1 dengan X elemen bilangan bulat adalah negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan seterusnya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.